Di bagian sebelumnya, Lindong menerima tantangan dari pemimpin ketua klan Lei untuk bertarung dengan putranya. Meskipun duel tersebut berlangsung sangat sengit, Lindong dapat memenangkannya sehingga pabrik kayu yang dipertaruhkan jatuh kepada klan Lin. Keesokan harinya, diperlihatkan Lindong dan adiknya tengah bermain dengan si harimau api yang mereka beri nama si Oyen. Barulah di siang harinya, mereka memeriksa tambang kayu yang telah mereka menangkan. Namun terlihat tempat itu benar-benar hancur berantakan. Dalam pencarian petunjuk siapakah yang melakukan hal ini, secara tak sengaja si Oyen membawa Lindong ke sebuah gua yang di sana terdapat banyak lahar panas serta sebuah kerangka monster raksasa. Di dalam gua itu si Oyen menemukan sebuah kristal biru yang dengan lahap langsung ia makan. Sementara Lindong yang masih penasaran menemukan sebuah bunga yang memancarkan sinar. Namun ketika ia dekati, tangan Lindong malah seakan menyerap semacam energi dari kelopak bunga tersebut yang membuat sekujur tubuhnya menjadi terbakar. Untung saja saat kondisinya semakin buruk, batu rubah di tangannya menyerap energi panas dari kelopak bunga tersebut. Setelah berhasil keluar dan bertemu dengan keluarganya, Lindong menceritakan gua yang baru saja ia temukan serta sebuah batu permata merah yang ia peroleh di dalam sana. Lantas mereka pun bergegas pergi ke lokasi dan sempat terkejut karena ternyata tempat itu adalah tambang permata yang bernilai sangat tinggi. Setibanya di rumah, terlihat Lindong yang mendapatkan 3 batu permata. Dan dengan kekuatan dari batu rubahnya, ia dapat menyatukan ketiga batu menjadi satu permata yang bernilai lebih tinggi. Sementara itu, ketua klan Lei yang mendengar kabar tentang ditemukannya tambang permata jelas membuatnya semakin kesal. Namun setelah mendengar rencana dari rekannya, terlihat wajahnya yang kembali menjadi senang. Di lain waktu, ketika klan Lin sedang berbelanja berbagai macam kebutuhan klan, Lindong pergi ke sebuah toko barang antik di pusat kota untuk sekedar melihat-lihat. Di sana terdapat seorang kakek yang bernama Yandasi. Ia dapat melihat aura milik Lindong yang nampak tak biasa. Setelah Lindong membeli sebuah tas, tiba-tiba batu rubah di tangannya merespon sebuah energi yang berasal dari potongan kayu di toko tersebut. Si penjual mengaku barang itu sama sekali tak berharga dan tak tahu juga apakah fungsinya. Namun ketika Lindong hendak membelinya, ternyata barang tersebut sudah akan dibeli terlebih dahulu oleh seorang gadis bernama Yue. Lindong yang tak mau mengalah memaksa untuk tetap membelinya. Menanggapi hal itu, 2 pengawal dari Yue segera bertindak dengan menodongkan pedangnya kepada Lindong. Namun tiba-tiba saja kedua pedang itu terlempar yang ternyata ini adalah ulah dari si kakek Yanda yang memiliki kemampuan telekinesis. Terungkap bahwa kakek Yanda ini sebenarnya adalah guru dari Yue. Perseteruan mereka pun berakhir dengan Yue yang mengalah meninggalkan tempat tersebut. Sementara kakek Yanda menjelaskan kepada Lindong bahwa kemampuan telekinesisnya adalah kekuatan mental yang berbeda dari teknik bela diri biasa. Ia lalu menawarkan agar Lindong mau menjadi muridnya setelah melihat potensi besar yang ia miliki. Namun Lindong memilih untuk menolak tawaran tersebut karena takut kalau rahasia kekuatan batu rubah di tangannya bisa terbongkar. Kakek Yanda pun sama sekali tidak memaksa dan menghormati keputusan Lindong. Namun sebelum pergi, ia memberikan sebuah buku untuk bisa ia pelajari. Sementara itu, di area tambang datang sekelompok orang dari desa Naga Hitam yang ingin melakukan invasi. Mereka berniat merebut paksa pabrik kayu karena status kepemilikan dari tambang tersebut kini dianggap tidak jelas. Namun sebenarnya orang-orang ini adalah suruhan dari ketua klan Lei yang sengaja ia perintahkan untuk merebut tempatnya kembali. Beruntung Lindong kembali tepat waktu untuk mencoba melakukan perlawanan sehingga terjadilah pertarungan. Ketua Naga Hitam pun tanpa ragu langsung menyerang Lindong yang membuatnya terlempar menghantam gerbang masuk di sana. Dengan selubung aura sebagai pelindung, Lindong masih mampu bertahan dan bangkit kembali. Sementara Qing Tan juga membantu dengan melancarkan beberapa anak panah untuk menghentikan orang-orang tersebut masuk lebih jauh. Setelah melihat potensi Lindong, Ketua Naga Hitam segera memperkuat aura untuk membunuhnya karena khawatir jika dibiarkan kelak Lindong akan menjadi lawan yang menyusahkan. Sementara Lindong setidaknya masih mampu bertahan meskipun digempur dengan berbagai macam serangan yang mematikan. Selain itu, terlihat juga ia mengupgrade gerbang ajaib ke level 3 yang mampu mengimbangi kekuatan dari lawannya tersebut. Ketika telah kehabisan energi, entah bagaimana Lindong mampu mengisi ulang energinya dengan menyerap energi alam. Ia pun meminta Qing Tan bersama si Oyen agar mengulur waktu setidaknya sampai energinya terisi penuh. Jelas hal ini sama sekali tidak mudah, terlebih lagi karena bagaimanapun juga mereka telah kalah jumlah.
Hingga saat salah seorang musuh berhasil melukai Lindong, seketika Lindong bangkit serta luka-lukanya bisa sembuh dengan sangat cepat karena energinya yang terkumpul telah lebih dari cukup. Dan benar saja, setelah bangkit kekuatan Lindong kini menjadi berkali-kali lipat sehingga di ronde kedua ini hanya dengan sekali pukulan ia dapat mengalahkan lawannya tersebut. Ketua klan Lei yang mendapatkan kabar bahwa orang-orangnya berhasil dikalahkan sangat terkejut. Terlebih lagi yang mengalahkannya hanya Lindong yang cuma seorang diri. Di malam harinya, terlihat Lindong tengah bermeditasi dengan menggunakan proyeksi astralnya untuk berlatih kemampuan spiritual. Terinspirasi dari kakek Yanda yang ia temui beberapa waktu yang lalu, ia juga mencoba latihan teknik telekinesis dengan mengendalikan benda-benda kecil di tempat tersebut. Selain itu, ia yang penasaran dengan potongan kayu yang telah ia beli tadi siang menyadari kalau benda tersebut memiliki semacam energi yang menyelubunginya. Ia pun mencoba berkonsentrasi, namun energinya masih belum cukup kuat untuk bisa menembusnya. Beberapa saat setelahnya, ia merasakan pancaran energi yang sangat kuat dan bergegas pergi untuk memeriksanya menggunakan teknik proyeksi astralnya. Ternyata energi itu berasal dari kakeknya yang telah berhasil mencapai tingkat Yuan tahap awal. Ia pun lantas segera kembali ke tubuh aslinya untuk menemui sang kakek agar bisa memberikan ucapan selamat. Akan tetapi sang kakek justru menjelaskan bahwa ini hanyalah tingkat Yuan di tingkat awal. Masih ada beberapa tingkat lagi sebelum mencapai tingkat tertinggi. Kemudian ia mengungkapkan bahwa tadi ia sempat merasakan kekuatan mental teknik proyeksi astral yang mendekat, meskipun sesaat langsung menghilang. Namun di sini ia tak tahu kalau kekuatan itu adalah kekuatan milik Lindong. Topik pun berganti. Paman Lindong menyampaikan bahwa tadi ia mendapatkan undangan dari klan Lei untuk membahas mengenai sebuah kerjasama bisnis dengan klan Lin. Singkatnya, setelah cukup berdiskusi, mereka pun sepakat untuk menghadiri undangan tersebut. Keesokan harinya, mereka mendatangi rumah utama milik klan Lei. Namun hanya para tetua klan saja yang diperbolehkan untuk masuk. Di saat sedang menunggu, Lindong merasakan ada kekuatan mental yang sangat kuat di sekitarnya yang sedang menggunakan teknik astralnya untuk mengintai. Sementara di dalam ruangan, para tetua klan tengah membicarakan mengenai ajakan kerjasama membangun bisnis untuk keuntungan bersama dengan sistem bagi hasil. Akan tetapi klan Lin keberatan karena dalam kesepakatan itu, ketua klan Lei lah yang akan menjadi pemimpin. Sementara klannya hanya akan menjadi bawahannya saja. Di sini terbongkarlah kedok dari ketua klan Lei yang sebenarnya ingin menjadi penguasa di kota tempat mereka. Perdebatan itu pun semakin memanas yang malah membawa mereka dalam sebuah pertarungan. Di tengah pertarungan mereka, datanglah Wu Yin, pemimpin dari sekte Serigala Darah yang memihak kepada ketua klan Lei karena sudah dijanjikan akan diberikan keuntungan 60% dari bisnis yang hendak dijalankan. Diceritakan bahwa Wu Yin ini menguasai kekuatan mental tingkat tinggi. Dan benar saja, satu persatu dari mereka dapat dijatuhkan dengan sangat mudah. Lindong pun tak tinggal diam. Ia berusaha melindungi anggota klannya dengan melawan Wu Yin sendirian. Semuanya pun dibuat sangat terkejut karena Lindong ternyata juga menguasai teknik mental yang sudah berada di tingkat lumayan tinggi. Mereka lantas bertarung dengan sangat sengit. Terlihat Lindong meskipun masih pemula, ia mampu mengimbangi kecepatan dari Wu Yin. Sampai mereka saling mengadu teknik astral melalui duel udara, namun sayangnya tetap saja Wu Yin lebih unggul dan mampu menekan Lindong. Kembali ke pertarungan dunia nyata, Lindong mencoba melancarkan serangannya dengan beberapa aura jarum, tetapi dapat dengan mudahnya ditangkis yang memperlihatkan perbedaan kekuatan di antara mereka. Kini di puncak pertarungan, Lindong hanya mampu bertahan yang nampak semakin terdesak saja. Akan tetapi di ambang kekalahannya, Lindong teringat mengenai potongan kayu yang memiliki selubung energi mental tingkat tinggi. Lantas ia pun mencoba memanfaatkannya untuk menahan serangan mental dari Wu Yin. Melebihi ekspektasi, ternyata hal ini benar-benar efektif. Benda tersebut cukup kuat untuk menangkal energi mental tingkat tinggi. Bahkan selain menahan, kayu itu juga mampu menyerap serangan dari energi spiritual yang kemudian ditransfer masuk ke dalam tubuh Lindong. Dengan ini Lindong pun bisa membalikan keadaan.
Guyin yang kekuatannya telah terkuras habis tak lagi mampu menahan serangan dari Lindong yang sudah meningkat berkali-kali lipat sehingga ia harus menerima kematiannya. Lanjut ke bagian 3. Beberapa lama setelah pertarungan itu, orang-orang dari Sekte Serigala Darah yang dipimpin oleh Wei Tong berniat balas dendam kepada klan Lin karena telah membunuh Guyin. Kakek Lindong mencoba menjelaskan bahwa Guyinlah yang bersalah karena telah ikut campur dan membantu ketua klan Le untuk menindas klannya. Ia pun kemudian menawarkan sebuah jalur damai dengan menanyakan apa yang perlu dilakukan agar Wei Tong bisa melupakan dendamnya tersebut. Wei Tong menjawab bahwa ia mau orang yang telah membunuh Guyin dan tabang permata milik klan Lin diserahkan kepadanya, serta seluruh orang dari klan Lin harus bersedia menjadi budaknya. Jelas kakek Lindong pun menolak hal itu sehingga pertarungan pun tak terelakkan. Sayangnya Wei Tong yang telah mencapai tingkat Yuan level atas dengan mudah bisa mengalahkan kakek Lindong. Sampai akhirnya Lindong datang dan menyatakan akan mengalahkan Wei Tong seorang diri mengingat dirinya lah yang harusnya bertanggung jawab atas kematian Guyin. Tanpa basa-basi, Wei Tong pun langsung melancarkan serangannya terlebih dahulu. Dengan lincah, Lindong memanfaatkan teknik jarum biru sebagai pinjakan untuk melayang. Beberapa tembakan anak panah dilancarkan untuk berusaha menjatuhkan Lindong, termasuk menggunakan anak panah yang dilapisi aura, namun bisa ia hindari dengan sangat mudah. Sampai akhirnya Lindong dengan penuh percaya diri menawarkan sebuah perjanjian, yaitu 3 bulan dari sekarang ia bersedia bertarung sampai mati dengan Wei Tong. Kesepakatannya, jika ia kalah maka ia siap menerima hukuman apapun, serta aset pabrik kayu milik klan Lin akan rela ia serahkan. Namun jika ia yang menang, maka masalah balas dendam Guyin akan dianggap selesai. Pada awalnya Wei Tong menolak karena sekarang saja ia bersama pasukannya sudah cukup untuk menaklukkan klan Lin. Namun setelah melihat kemarahan dari Si Oyen serta kemampuan Lindong yang bisa mengalahkan bahkan nyaris membunuh para kroco itu, akhirnya Wei Tong pun sepakat. Tetapi ia merasa kalau 3 bulan terlalu lama, sehingga ia ingin mempersingkatnya menjadi 2 bulan saja. Setelah kepergian dari orang-orang Sekte Serigala Darah, ayah dan kakek Lindong nampak cemas dengan perjanjian tersebut yang menurut mereka terlalu beresiko karena mempertaruhkan klannya. Namun Lindong menepis kekhawatiran itu dengan mengatakan bahwa ia akan berusaha semaksimal mungkin, mengingat ialah yang memang harus bertanggung jawab dalam kasus ini. Ia lalu meminta izin untuk pergi ke ibu kota lebih awal demi lebih banyak menuntut seni ilmu bela diri di sana. Akan tetapi sebenarnya ia juga punya alasan yang ia rahasiakan, yaitu mencari cara untuk melatih batu rubah di tangannya agar bisa sepenuhnya ia kendalikan. Keesokan harinya, Lindong pun berpamitan dengan semuanya meskipun terlihat sang adik sebenarnya tak rela jika kakaknya pergi sendirian. Singkatnya, Lindong pun berangkat ke ibu kota dengan menunggangi seekor kuda. Setelah tiba di ibu kota, ia mendapatkan informasi kalau di sana akan ada pelelangan benda-benda antik yang digelar untuk para bangsawan. Lindong yang tertarik berniat menghadiri pelelangan tersebut dengan harapan bisa menemukan barang bagus yang bisa berguna nantinya. Bermodalkan dengan beberapa butir permata yang ia bawa, Lindong pun diubah penampilannya agar layak memasuki pelelangan yang dihadiri oleh para bangsawan tersebut. Setibanya di sana, Lindong kembali bertemu dengan kakek Yanda yang diundang sebagai tamu serta ia juga melihat Yue yang datang bersama panitia pelelangan bernama Xuansu. Dalam pelelangan tersebut, Lindong tertarik dengan sebuah tanaman langka yang mampu meningkatkan kekuatan spiritual seseorang. Semuanya sempat dibuat terkejut karena Lindong yang menawarnya dengan harga yang sangat mahal. Diperlihatkan, kakek Yanda sangat terkejut karena merasakan energi dari keberadaan Lindong yang benar-benar telah meningkat pesat. Seusai acara pelelangan itu, Xuansu mengajak Lindong pergi menemui kakek Yanda di sebuah ruangan pertemuan. Sebelum berangkat, mereka sempat merasakan kehadiran mata-mata yang sedari awal sudah membuntuti Lindong. Dalam pertemuan itu, kakek Yanda kembali menawari Lindong untuk menjadi muridnya agar bisa menyempurnakan teknik segel kehidupan milik Lindong. Namun dengan sopan Lindong menolak tawaran itu dan menunjukkan bahwa ia telah menyempurnakannya. Hal ini sontak membuat semuanya sangat kagum karena Lindong dapat melakukannya dalam waktu yang relatif singkat. Kemudian barulah dijelaskan bahwa segel kehidupan adalah dasar dari ahli kekuatan mental. Segel ini dibagi menjadi 3 jenis, yakni segel kehidupan, segel duniawi, dan segel surgawi. Segel kehidupan adalah yang paling umum, sementara segel terkuat adalah segel surgawi yang konon katanya memiliki kekuatan di luar nalar manusia.
Singkat cerita, Lindong bersedia menceritakan masalah klannya yang sedang bersinggungan dengan sekte Serigala Darah, serta kesepakatannya untuk bertarung hidup dan mati melawan Wei Tong. Mendengar hal itu, Xuan Tzu memberitahukan bahwa terdapat sebuah kolam surgawi yang berisikan energi murni yin dan yang dari sumber kolam tersebut. Kabarnya jika seseorang memasuki kolam itu maka dapat meningkatkan kekuatan spiritualnya, dan kabar baiknya baru-baru ini ditemukan keberadaan kolam surgawi tersebut, namun sayangnya berada di wilayah perbatasan desa dengan klan lain dan masih menjadi sengketa. Xuan Tzu lalu juga menceritakan bahwa telah disepakati sebuah turnamen di mana pemenangnya berhak mengambil energi murni dari kolam tersebut. Tanpa pikir panjang, Lindong pun setuju untuk berpartisipasi dalam turnamen itu. Di lain waktu, Lindong kembali memasuki dimensi batu rubah, namun anehnya bayangan hitam yang selalu menjadi alat berlatihnya tak lagi muncul. Ia pun mencoba berkonsentrasi untuk menemukan sumber masalah. Dan tiba-tiba di sana muncul sesosok bayangan putih yang tak lain adalah si rubah putih itu sendiri. Rubah putih itu lalu memperkenalkan diri bahwa ia adalah jelmaan iblis celestial yang bernama Marta, sekaligus pemilik dari dimensi ini. Ia juga menjelaskan bahwa dahulu ia sangat kuat berkat batu tersebut. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, batu itu justru menyerap energi spiritualnya hingga menjadi sangat lemah. Akhirnya ia terpaksa hidup bersembunyi di dalam batu tersebut agar jiwanya tidak lenyap. Marta kemudian menyarankan jika Lindong tak ingin bernasib sama, Lindong harus mengisi ulang energi batu itu dengan energi murni. Seketika Lindong pun teringat dengan kolam surgawi yang kabarnya dipenuhi oleh energi murni. Mengingat kalau di turnamen perebutan kolam surgawi nanti ia tak bisa mengandalkan kekuatan batu rubah karena butuh diisi ulang, Marta pun mengajaknya ke sebuah tempat di mana terdapat benda yang disebut piringan mental. Meskipun benda ini bisa menjadi jalan pintas untuk meningkatkan kekuatan spiritual, namun resikonya juga sangat berbahaya. Yaitu jika dalam prosesnya Lindong tak sanggup menahan rasa sakit, maka kekuatan spiritualnya akan lenyap dan tak akan bisa dipulihkan lagi. Tanpa banyak berpikir, Lindong pun ingin mencobanya dan bersedia menanggung semua resiko yang mungkin terjadi. Dan benar saja, saat proses berlangsung, ia merasakan sakit yang sangat luar bioskop. Sampai akhirnya dengan tekad yang kuat, Lindong berhasil melewati proses tersebut, alhasil kekuatan mentalnya pun meningkat pesat. Setelah itu, Marta menyarankan agar Lindong memakan rumput obat yang ia beli sebelumnya agar kondisi dan energi mentalnya bisa segera pulih. Karena setelah ini ia akan mengajarinya teknik baru yang disebut teknik Borkeong. Keesokan harinya, Lindong datang ke suatu tempat di mana semua orang di pelelangan berkumpul. Di sana datang juga Yue dan seorang pria bernama Liu Yi. Kemudian Xuan Tzu mempertemukan Lindong dengan pemilik rumah pelelangan yang diketahui bernama Xia Wanjin. Ia menjelaskan bahwa Yue, Liu Yi, dan Lindong akan bertanding melawan petarung lain dalam rangka memperebutkan kolam surgawi. Singkat cerita, mereka pun bersama-sama pergi ke tempat turnamen. Setibanya di sana, mereka bertemu dengan tim lawan perwakilan dari sekte Serigala Darah yang diketahui seorang pria bernama Yue San dengan kedua anaknya yang di sampingnya. Di sebelah kanan ada Yue Feng dan di kiri ada Yue Lin serta di belakang ada seorang petarung bayaran yang bernama Jiang Li. Dijelaskan bahwa mereka ini bukan petarung kaleng-kaleng karena sudah mencapai tingkat Yuan Surgawi tahap akhir. Di putaran pertama, Yue maju menggunakan sebuah pedang untuk melawan Yue Lin dengan senjata cambuknya. Sejauh ini pertarungan dua wanita ini terlihat cukup seimbang. Mereka menyerang dan menangkis mengandalkan senjata mereka masing-masing. Namun akhirnya pertarungan singkat tersebut dapat dimenangkan oleh Yue dengan berhasil menodongkan pedangnya tepat ke leher Yue Lin. Di putaran kedua, Yue Feng maju sebagai perwakilan berikutnya. Sementara Lindong yang nampak ragu-ragu segera diambil alih oleh Liu Yi yang bersedia maju terlebih dahulu dengan senjata tombaknya. Di tengah pertarungan, Marta merasakan ada sebuah gejolak energi dari dalam kolam surgawi. Karena merasa penasaran, ia menyelinap dengan menggunakan proyeksi astralnya, kemudian masuk ke dalam kolam itu untuk memeriksa anomali energi tersebut. Namun karena ia hanya menggunakan wujud astralnya, ia tak sanggup menyelam terlalu dalam. Kembali ke arena pertarungan. Diperlihatkan kalau perwakilan tim lawan dapat memenangkan pertarungan di putaran kali ini. Pertarungan selanjutnya adalah babak penentu, di mana Lindong akan menjadi harapan terakhir untuk bisa mendapatkan hak dari kolam surgawi. Dengan nada yang sedikit menggoda, Xuan Tzu menyemangatinya agar bisa memenangkan pertarungan penentu tersebut. Sementara di pihak lawan, Jiang Li si tentara bayaran maju untuk menghadapi Lindong. Di awal, Jiang Li mengatakan bahwa ini akan menjadi pertarungan sampai mati. Jadi jika ingin menyerah, inilah saatnya. Namun Lindong sama sekali tak gentar dengan gertakan itu dan segera bersiap memasang kuda-kudanya.
Serangan pertama dapat ia tangkis dengan mudah. Dilanjutkan dengan beberapa gerak serangan juga ia lancarkan untuk mencoba mencari titik lemah dari pertahanan lawannya. So far, nampak keduanya masih seimbang sampai mengadu kekuatan aura mereka. Cukup khawatir melihat kekuatan Jiang Li yang telah mencapai tingkat Yuan Surgawi. Namun tak kalah mengejutkan kalau menyaksikan energi mental tingkat tinggi Lindong yang seketika mampu menghentikan pergerakan lawannya. Dilanjutkan dengan serbuan jarum aura yang semakin merepotkan Jiang Li. Mencoba serangan jarak dekat pun juga percuma karena tekanan energi mental Lindong yang dengan kuat menghempaskannya. Saat semua merasa kalau Lindong telah memenangkan pertandingan itu, Jiang Li bangkit dengan aura merah yang membara. Ternyata ia menguasai sebuah teknik rahasia yang memungkinkan seseorang mengkonversikan darahnya menjadi energi. Hal ini membuat kekuatannya meningkat pesat dalam beberapa saat, meskipun teknik ini dinilai sangat berbahaya dan memiliki resiko yang sangat tinggi. Beberapa kali serangan pun dilancarkan yang hanya dapat Lindong hindari. Bahkan serbuan jarum aura pun benar-benar sudah tidak mempan. Sebagai serangan penutup, Jiang Li memusatkan energinya di tangan untuk menciptakan serangan mematikan yang berwujud tangan merah raksasa. Sementara Lindong bersiap dengan teknik barunya yang diajarkan oleh Martha, yaitu teknik Borkeong. Bentrokan teknik yang sangat kuat itu pun menghasilkan gelombang yang menggentarkan langit dan bumi. Namun saat debu telah menyingkir, terlihat Jiang Li yang sudah mati langkah dengan 4 jarum Lindong yang diarahkan tepat ke lehernya. Sehingga dengan ini Lindonglah yang keluar sebagai pemenang dan memiliki hak atas kolam surgawi. Lanjut ke bagian 4.